Selamat berjumpa saudara-saudariku terkasih, khususnya umat Katolik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang masa Paskah. Pembicaraan tentang masa Paskah ini kita masih berdasarkan pada seri dokumen gerejawi nomor 71 tentang perayaan Paskah dan persiapannya. Baik saudara-saudariku terkasih, dalam dokumen gereja tentang perayaan Paskah dan persiapannya, pada artikel 100 dikatakan demikian: perayaan Paskah dilanjutkan dalam masa Paskah. Ke-50 hari dari Minggu Paskah sampai dengan Minggu Pentakosta dirayakan dengan gembira bagaikan satu hari raya, bagaikan Minggu Agung. Kemudian dalam artikel 101 dikatakan demikian: hari-hari Minggu masa ini dipandang sebagai minggu-minggu Paskah dan juga disebut demikian, dan diutamakan di atas semua hari raya Tuhan dan semua hari raya. Bila hari raya jatuh pada hari Minggu ini, maka dipindahkan ke Sabtu sebelumnya. Perayaan untuk menghormati Perawan Maria atau para kudus yang jatuh pada pekan tak dapat diadakan pada minggu-minggu itu. Ini yang dikatakan dalam PPP artikel 100 dan 101 tentang masa Paskah itu. Nah, saudara-saudariku terkasih, masa Paskah, kalau kita lihat dari artikel itu tadi, berlangsung selama 50 hari yang dimulai sejak Minggu Paskah dan berakhir pada hari raya Pentakosta. Kita masih ingat dengan tabel yang ini ya, bahwa ini adalah tabel rangkaian yang pernah saya buat berkaitan dengan pekan suci, yang dimana pekan suci itu dimulai dari Minggu Palma dan berakhir pada Minggu Paskah. Nah, untuk masa Paskah itu juga berkaitan dengan pekan suci ini, karena masa Paskah itu dimulai dari Minggu Paskah. Dimulai dari Minggu Paskah ini. Maka ketika malam Paskah, ketika sebagai puncak dari hari Paskah, kemudian hari Minggunya kita merayakan Minggu Paskah, dan inilah awal dimulainya masa Paskah itu. Nah, kemudian berlanjut setelah Minggu Paskah ini, nanti akan ada Minggu Paskah kedua, Minggu Paskah ketiga, Minggu Paskah keempat, Minggu Paskah kelima, Minggu Paskah keenam, Minggu Paskah ketujuh, dan kemudian setelah Minggu Paskah ketujuh, Pentakosta. Dan Pentakosta itulah yang merupakan akhir dari hari masa Paskah itu. Nah, kenapa di sini kok tidak ditulis hari Minggu Paskah pertama? Karena Minggu Paskah pertama itu secara otomatis ada sejak Minggu Paskah itu, maka tidak disebut di sini Minggu Paskah pertama. Minggunya ketika malam kita merayakan Ekaristi, Vigili Paskah, dan kemudian hari Minggunya kita merayakan Paskah sebagai Minggu Paskah. Nah, Minggu Paskahnya itulah yang merupakan Minggu Paskah pertama. Maka ketika akhir dari pekan suci, inilah yang menjadi awal dari
dimulainya masa Paskah itu. Dari Minggu Paskah ini sampai ke Hari Raya Pentakosta. Dan perlu diketahui bahwa pada Minggu Paskah ke-6, ya, hari Kamisnya, kita merayakan yang namanya Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan Hari Raya Kenaikan Tuhan itu merupakan hari ke-40 setelah Minggu Paskah, sebelum Pentakosta. Maka jarak Hari Raya Kenaikan Tuhan dari Minggu Paskah itu 40 hari, dan jarak dari kenaikan Tuhan ke Pentakosta itu 9 hari. Maka biasanya ketika setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan itu ada yang namanya novena Roh Kudus, ya, untuk menyambut Pentakosta itu. Nah, saudara-saudariku terkasih, sukacita malam Paskah dan Hari Raya Paskah itu dilanjutkan selama masa Paskah ini. Masa Paskah ini berlayakan sebagai satu hari raya, sebagai hari Minggu Agung seperti itu. Masa Paskah diwarnai oleh suasana sukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ia telah mengalahkan kematian dan kini hidup, hadir dan menyertai umat beriman sebagai Tuhan yang mulia. Selama 40 hari, Tuhan Yesus yang bangkit mempersiapkan para murid sebelum akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah perpisahan, tetapi ungkapan Yesus yang dimuliakan dan kini hadir dalam bentuk yang berbeda. Di mana bahwa setelah itu para murid menantikan selama 9 hari kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Demikian saudara-saudariku terkasih yang dapat saya berikan berkaitan dengan masa Paskah. Semoga bermanfaat. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.